Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Yuki Surya Prayogo NIM 19010071 dari kelas Teknik Perminyakan B. Saya di sini izin mempresentasikan atau memaparkan materi seputar well profil, mulai dari data sumurnya, laju alirnya, serta perhitungan sirkulasi dan waktu sirkulasi, laju sirkulasi, dan yang terakhir yaitu drilling report dan drilling program. Ya, langsung saja. Untuk yang pertama yaitu waktu lumpur bersirkulasi dari surface menuju ke surface lagi. Di sini kita bisa melihat lumpur yang awalnya berada di mateng, kemudian dia mengalir menuju ke standpipe. Setelah itu mengalir lagi ke Kelly House, dan setelah itu menuju Kelly. Setelah lumpur berada di Kelly, maka lumpur menuju ke bawah sini, DP, dan kemudian DC. Yang terakhir, lumpur kembali ke surface menuju permukaan dan ditempatkan dan masuk ke mateng seperti semula lagi. Nah, di sini saya juga mempunyai data sumurnya. Yang pertama yaitu TD. TD-nya adalah 7000 plus 3 digit NIM. Jadi totalnya, jadi TD-nya adalah 7071. Selanjutnya yaitu drill bit. Drill bit-nya 8,5 inch. Kedalaman case hole 2000 feet. Menggunakan casing 9,5/8 inch. ID casing 8,9 inch. Nah, di sini juga ada data drill string-nya, yaitu IDDP 4 inch atau 4,276. ODDP 5 inch. Kedalaman total DP sama dengan TD dikurangi DC sama dengan 7071 kurangi 1000, yaitu 6071 feet. IDDC 2,5 inch. 13/16 inch atau 2,8125. ODDC 6,5 inch. Kedalaman total DC 1000 feet. LDC 1000 feet. Dan ada juga data pompa lumpurnya di sini, yaitu pada sirkulasi pada kecepatan normal yaitu 2000 psi pada 60 struk per menit. Kemudian pada sirkulasi pada 30 struk per menit sama dengan 500 psi. Ya, berapa lama total waktu untuk mat bersirkulasi dari surface ke surface lagi? Di sini kita mengetahui bahwasanya TD sama dengan 7000 plus NIM yang 3 digit dari belakang yaitu 071 sama dengan 7071 feet. LDC sama dengan 1000 feet. LDP sama dengan 7071 dikurangi 1000 sama dengan 6071 feet. Case hole sama dengan 2000 feet. LDP OH sama dengan 6071 kurangi 2000 sama dengan 4071 feet. Nah, di sini ada volume lumpur di drill string. Jadi rumusnya adalah volume DP sama dengan IDDP kuadrat per 1029,4 dikali L length DP.
IDDP kuadratnya yang sudah kita ketahui tadi, yaitu 4 kuadrat per 1029,4 dikali 6.000, length DP-nya yaitu 6.071. Jadi totalnya 94,361 barrel per feet. Selanjutnya yaitu di sini ada volume DC. Rumusnya yaitu IDDC kuadrat per 1029,4 dikali length DC. IDDC kuadratnya yang sudah diketahui juga yaitu 2,5 kuadrat per 1029,4 dikali 1000 sama dengan 6,071 barrel per feet. Maka volume mat total di drill string-nya yaitu 94,361 ditambah 6,071. Hasilnya yaitu 100,432 barrel per feet. Ya, selanjutnya bisa kita ketahui bahwa volume lumpur di anulus DC rumusnya adalah OH kuadrat dikurangi ODDC kuadrat per 1029,4 dikali length DC sama dengan OH-nya yaitu 8,5 kuadrat dikurangi ODC kuadratnya yaitu 6,5 kuadrat per 1029,4 kali 1000, hasilnya adalah 29,1 barrel per feet. Yang selanjutnya yaitu ada volume anulus DP open hole. Volume anulus DP rumusnya adalah OH kuadrat dikurangi ODDP kuadrat per 1029,4 dikali length DP open hole sama dengan 8,5 kuadrat dikurangi 5 kuadrat per 1029,4 dikali 4071 sama dengan 186,86 barrel per feet. Selanjutnya ada volume anulus DP pada casing hole. Rumusnya yaitu ID casing kuadrat dikurangi ODDP kuadrat per 1029,4 dikali length DP casing hole sama dengan ID casingnya adalah 8,9 kuadrat dikurangi ODDP-nya yaitu 5 kuadrat per 1029,4 dikali length DP casing hole-nya 2000 sama dengan 105,2 barrel per feet. Untuk volume mud anulus totalnya yaitu 29,1 ditambah 186,86 ditambah 105,2 sama dengan 321,16 barrel per feet. Yang selanjutnya ada volume. Kita mencari untuk volume mat totalnya, yaitu volume total drill string ditambah volume total anulus. Rumusnya yaitu volume mat total sama dengan yang sudah kita ketahui tadi, volume total pada drill stringnya yaitu 100,432 ditambah volume total anulusnya yaitu 321,16. Jadi hasilnya adalah 421,592. Itu adalah volume mat total, lumpur totalnya. Sehingga waktu untuk mat bersirkulasi dari surface menuju ke surface lagi, rumusnya yaitu sama dengan V total per kecepatan pompa
dikali kapasitas pompa. Sama dengan di totalnya yang sudah kita ketahui tadi yaitu 421,592 per kecepatan pompanya yaitu 30 kali kapasitas pompa yaitu 0,1. Hasilnya adalah 140,530 menit. Jika dirubah ke jam yaitu 2,34 jam. Jadi lumpur untuk bersirkulasi dari surface menuju ke subsurface dengan kedalaman 7071 feet adalah 2,34 jam. Langkah ketiga, langkah yang terakhir yaitu mencari waktu sirkulasi lumpur subsurface menuju surface. Kalau tadi kan kita dari surface ke subsurface. Kalau sekarang itu dari subsurface menuju surface. Yang pertama yaitu surface bottom. Untuk downstroke, rumusnya adalah volume DS per kapasitas pompa. Volume DS-nya yaitu yang diketahui pada slide-slide sebelumnya adalah 100,432 barrel per kapasitas pompanya yaitu 0,1 barrel per stroke. Jadi hasilnya adalah 1004,32 stroke. Untuk downtime-nya, rumusnya yaitu downstroke per SPM sama dengan 1004,32 stroke per 30 stroke per menit. Jadi hasilnya adalah 33,477 menit. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu bottom to surface. Untuk leg stroke-nya, rumusnya yaitu total volume annulus per kapasitas pompa. Yang sudah diketahui tadi, total volume annulusnya adalah 321,16 per 0,1 barrel per stroke, sama dengan 3.211,6 stroke. Untuk lag time-nya, rumusnya yaitu take stroke per SPM. Untuk take stroke-nya yaitu 3.211,6 stroke per 30 stroke per menit. Jadi hasilnya adalah 107,053 menit. Maka total waktu yang dibutuhkan adalah downtime plus lag time. 33,477 plus 107,053. Maka total waktu yang dibutuhkan adalah 140,53 menit. Untuk selanjutnya yaitu well profile. Ya, bisa kita lihat di sini ada gambaran sumurnya, yaitu sumur vertikal. Untuk di atas, di surface itu terdiri dari Kelly, ada rotary table, pipe floor, sama block BOP atau blowout preventer. Pada trayek yang pertama, yaitu pada trayek 26 inci itu dipasang konduktor casing berdiameter 20 inci 54,5 ppf. Tipenya K55, tipe sambungan BTC, intervalnya 0 sampai 150 feet. Untuk trayek selanjutnya yaitu berdiameter 17,1/3 inci dipasang surface casing berdiameter 3/8 inci. Tipenya yaitu K55 untuk tipe sambungan BTC 54,5 ppf.
Untuk trayek selanjutnya yaitu berdiameter 12,5 inci. Dipasang intermediate casing berdiameter 9/9,5/8 inci. Tipenya yaitu K55, 40 ppf, tipe sambungannya BTC, intervalnya antara 1000 sampai 4100 feet. Untuk selanjutnya, trayek selanjutnya berdiameter 8,5 inci. Di situ dipasang production casing berdiameter 7 inci. Tipenya K55, tipe sambungan LTC, intervalnya antara 4100 sampai 4900 feet. Nah, yang selanjutnya yaitu ada open hole yang intervalnya 4900 sampai 5000 feet. Di situ dipasang drill pipe. Diameternya yaitu 4 inci, OD-nya 5 inci. Kemudian di situ terdapat HWDP, heavyweight drill pipe, dan juga ada jar. Kemudian di bawah itu ada juga drill collar. ID-nya 2,5 inci, OD-nya 6,5 inci. Kemudian di bawah lagi ada sub tool, ada rotary pin, dan ada bit atau mata bor berdiameter 8,5 inch. Yang selanjutnya yaitu daily drilling program dan daily drilling report. Untuk yang pertama yaitu daily drilling program. Nama lapangannya yaitu lapangan Midodaren Jaya. Nama sumurnya Midodaren Suruh Wadang NGK 5. Lokasi lapangan Midodaren Suruh Wadang Kademangan Blitar. TD-nya yaitu 3.500 feet. Untuk drilling programnya. Untuk trajektori yang pertama yaitu 2 inch konduktor casing. Untuk program casingnya yaitu 20 inch konduktor casing, interval 0 sampai 150 feet. Tipenya K55, tipe sambungan BTC 54,5 ppf. Untuk lumpur bornya yaitu freshwater mud dan spud mud. Untuk drill stringnya IDDP 4 inch, ODDP 5 inch, IDDC 2,5 inch, ODDC 6,5 inch, LDP-nya antara 18 sampai 22 feet. Untuk bitnya yaitu 26 inch swing bit. Formasinya clay and shell. Drilling hazard sticky clay, menambahkan air untuk menurunkan viskositas. Bit bearing, lengket karena clay. Untuk selanjutnya yaitu pada trajektori 17,5 inch, hole 13/3/8 inch, surface casing. Di program casingnya 13/3/8 inch, surface casing, tipenya K55, tipe sambungan 54,5 ppf, interval 150 sampai 1000 feet. Lumpur bornya yaitu gel atau water, ditambahkan material pemberat. Untuk drill stringnya IDDP 4 inch, ODDP 5 inch, IDDC 2,5 inch, ODDC 6,5 inch, LDP interval 18 sampai 22 feet. Untuk bitnya 17,5 inch roller cone, bit IADC 11X nozzle
clay 11x nozzle 3x 18. Untuk formasinya di clay and sand. Drilling hazard sticky clay menambahkan air untuk menurunkan viskositas bit bearing lengket karena clay. Yang ketiga yang selanjutnya pada trajektori 12/4 inch hole 958 inch intermediate casing. Program casing 958 inch intermediate casing tipenya K55, tipe sambungan LTC, interval 1000 sampai 4100 feet. Untuk lumpur bornya yaitu KCl polimer menggunakan bahan aditif. Drill string IDDP 4 inch, ODDP 5 inch, IDDC 2,5 inch, ODDC 6,5 inch, LDP interval 27 sampai 30 feet. Untuk bit atau mata bornya 12/4 inch roller cone bit IADC 116 nozzle 3x 18. Formasinya adalah shell and limestone. Untuk drilling hazard swelling, slogging, loss of circulation, gas problem. Yang keempat yang selanjutnya pada trajektori 8,5 inch hole 7 inch production. Program casing di semen hingga permukaan 7 inch production casing tipe K55, tipe sambungan LTC, interval 4100 sampai 4900 feet. Lumpur bornya KOH lime mud. Drill string IDDP 4 inch, ODDP 5 inch, IDDC 2,5 inch, ODDC 6,5 inch, LDP interval 38 sampai 45 feet. Untuk mata bornya 8,5 inch roller cone bit IADC 116 nozzle 3x 14. Formasinya pada sandstone and limestone. Drilling hazard formasi tekanan rendah. Dan yang terakhir pada trajektori 8,5 inch open hole interval 4.900 sampai 5.000 feet. Program casing interval 4.900 sampai 5.000 feet. Lumpur bornya KOH lime mud. Drill string IDDP 4 inch, ODDP 5 inch, IDDC 2,5 inch, ODDC 6,5 inch, LDP interval 38 sampai 45 feet. Mata bornya 8,5 inch coring bit. Formasinya pada sandstone and limestone. Untuk drilling hazard formasi tekanan rendah dan zona produksi. Yang selanjutnya yaitu ada daily drilling report, laporan pengeboran. Yang hari ke-1 sampai hari ke-5 kegiatan pengeboran trayek 26 inch dan pemasangan konduktor casing pada kedalaman 0 sampai 150 feet. Informasi yang didapatkan, terdapat sumber air tawar tetapi masih dalam keadaan aman dan menembus formasi clay dan shell. Tindakan yang dilakukan, penyedotan air tawar hingga habis. Pada hari 6 sampai 13 kegiatannya, pengeboran trayek 17,5 inch dan pemasangan surface casing pada kedalaman 600 feet. Informasi yang didapatkan, menembus formasi batuan clay and sand dan sand. Tindakan yang dilakukan yaitu menggunakan lumpur jenis gel atau water ditambahkan material pemberat. Pada hari 14 sampai 20 kegiatan yang dilakukan, pengeboran trayek 12/4 inch dan pemasangan intermediate casing pada kedalaman 150 sampai 1000 feet. Informasi yang didapatkan, menembus batuan limestone dan sandstone, dan terjadi permasalahan loss circulation karena formasi memiliki lubang pore yang cukup besar. Tindakan yang dilakukan yaitu penambahan material LCM pada lumpur pemboran dan penyemanan. Pada hari 21 sampai 40 kegiatan yang dilakukan yaitu pengeboran trayek 8,5 inch dan dilakukan logging.
Informasi yang didapatkan menembus batuan lempung dan batuan pasir serta saat melakukan logging mendapat informasi keberadaan reservoir. Tindakan yang dilakukan yaitu menyiapkan casing produksi. Pada hari ke-40 sampai 47, kegiatan yang dilakukan yaitu pemasakan production casing 7 inch pada kedalaman 4.100 sampai 4.900 feet. Untuk informasi yang didapatkan, pemasangan pada casing dilakukan juga di area produktif mudah runtuh, litologi batuan, pasir, dan batuan memiliki tekanan rendah. Tindakan yang dilakukan, penyemanan area produktif agar tidak runtuh. Yang terakhir yaitu pada hari ke-48 sampai 65, kegiatan dilakukan pengeboran 8,5 inch open hole pada 4.900 sampai 5.000 feet dan dilakukan coring dengan bit coring. Informasi yang didapatkan adalah batuan pada kedalaman 4.900 sampai 5.000 feet adalah batuan pasir dan teridentifikasi adanya hidrokarbon. Tindakan yang dilakukan yaitu persiapan alat produksi. Ya, mungkin sekian dari saya. Sekian dari presentasi saya atau pemaparan yang saya paparkan. Mohon maaf atas segala kesalahan kata yang kurang berkenan di hati Bapak atau asisten dosen sekalian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih karena telah mengizinkan saya untuk melakukan presentasi dan pemaparan materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.